bersama kami di Pasca Debat Pilpres 2024. Saya ke Mas Bobi. Mas Bobi tadi pertanyaannya, jadi ini temanya soal pertahanan. Calon Anda Menteri Pertahanan. Kalau tadi sempat disindir oleh Mas Islah, nampaknya nggak siap dengan data dan jadi bulan-bulanan. Gimana tuh respon Anda? Bukan itu, justru sebaliknya. Karena kan kita fokus pada programatik. Dan ini kalau misalkan dilihat kenapa disampaikan begitu oleh Pak Prabowo. Itu adalah cara yang sangat sopan untuk bilang data Anda itu salah. Nah, kenapa nggak clear aja ngomong data Anda salah? Ya, karena beliau adalah sopan. Dia tidak mau mempermalukan. Inilah Pak Prabowo. Beliau adalah pemimpin. Dia tidak ingin mempermalukan bahwa datanya salah. Nah, jadi data siapa yang sebetulnya salah? Ya data yang dipakai untuk menyerang beliau. Oke. Jadi kan seperti yang tadi misalkan apa yang disebutkan masalah bekas-bekas misalkan. Bekas-bekas itu yang bikin undang-undang pembelian alutsista aja itu undang-undangnya tahun 2012. Itu belum beliau menjadi Menhan. Dan semua pembelian yang sudah dilakukan dari MEF 1, 2, dan 3 sudah diaudit dan tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran undang-undang. Itu yang pertama. Lantas yang tadi misalkan ada apa lagi yang digunakan misalkan kenapa dengan uang yang segini besar masih ada dihack. Coba dong dilihat yang di November 2023 yang dihack itu apa? Kan itu kan klaimnya hacker. Klaimnya bahwa ada yang diambil data 1,6 teragiga. Okay. Tapi apakah betul itu? Apa hanya klaim-klaim saja? Karena yang ditampilkan juga hanya dashboard. Baik. Dashboardnya juga isinya bukan surat rahasia. Itu adalah surat antar departemen yang tidak masuk kategori rahasia. Nah, itulah maksud saya kenapa kita tidak masuk dalam mengadu gagasan programatik. Kalau misalkan Angkatan Cyber, kenapa? Dia kan menyampaikan dengan langsung. Baik. Kita ada fakultas baru di Unhan, kita punya pusat cyber baru dengan anggaran yang walaupun minimal itu sudah ada. Mas Zulfikar gimana Mas Zulfikar? Jadi saya pikir ketika kita bicara tentang Laut Cina Selatan ya, apa yang diungkapkan atau ditawarkan oleh Pak Anies itu kembali ke prinsip yang paling mendasar. Jadi beliau pernah bilang, if you trust your community will become your security. Nah, kita berhadapan dengan suatu negara yang sedang muncul sebagai superpower baru, Cina. Ya kan, Cina adalah negara besar yang mampu membuat apa saja, mulai dari paku sampai pesawat terbang, sampai kapal induk. Ya, jadi ini adalah emerging superpower yang kita tidak bisa hadapi sendiri. Kita harus menghadapinya bersama tetangga-tetangga kita. Nah, selama 20 tahun terakhir, perhatian kita terhadap ASEAN itu sepertinya menipis. Karena kita terlalu obsesi untuk menjadi pemain global, di mana kita lebih tertarik untuk ikut G20 atau organisasi-organisasi yang lain, tapi tetangga kita tidak kita perhatikan gitu. Nah, Pak Anies ingin kembali lagi ke situ, di mana ASEAN itu harus berfungsi secara lebih aktif dan ini baru bisa dilakukan ketika ada leadership dari negara terbesar di ASEAN yaitu Indonesia. Nah, disitulah kemudian inti dari strategi yang bisa kita tawarkan untuk berhadapan dengan Cina sebagai sebuah superpower yang sedang membuli negara-negara di ASEAN gitu. Dan karena itu ada beberapa kondisi-kondisi yang perlu kita ciptakan di dalam wilayah ASEAN supaya Indonesia itu kembali mendapatkan reputasi sebagai pemimpin dari negara-negara ASEAN dan ini sangat penting saya kira. Nah, terkait dengan cyber security tadi memang sangat ironis ya bahwa sebuah Kementerian Pertahanan itu kemudian harus bobol oleh hacking dan walaupun tadi Mas Bobi mengatakan bahwa hackingnya itu cuma hal-hal yang bersifat superficial, tetapi yang namanya kerentanan cyber ketika ada satu dimensi atau satu layer aja yang bisa dibobol. Itu tinggal masalah teknis saja untuk akhirnya bisa membobol kepada file-file yang sangat rahasia. Jadi ini yang perlu kita perhatikan gitu. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana Pak Prabowo menilai pesawat yang digunakan untuk pertahanan nasional diukur bukan baru atau bekas pesawat, melainkan diukur dari usia pakai pesawat. Kita lihat ini dia. Data-data yang Bapak ungkapkan masalah
pesawat bekas ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. Oke, saya langsung ke Mas Islah. Jadi bukan soal bekas atau baru Mas Islah. Yang benar itu adalah kalau menurut Pak Prabowo tadi adalah soal usia pakainya. Jadi gimana menurut Anda? Ini ya kalau yang ngomong bukan Menteri Pertahanan mungkin saya anggap biasa aja. Tapi ini karena yang ngomong Menteri Pertahanan seperti ini menurut saya konyol sekali. Karena begini loh, ini kan persoalan compatibility. Persoalan apakah ini kompatibel teknologinya dengan hari ini. Oke, misalnya kita ambil analogi yang sangat sederhana. Audio di dalam mobil-mobil kita hari ini itu bisa membaca Bluetooth dari handphone kita. Kalau kita pakai mobil dengan mileage yang rendah tapi itu buatan tahun 80, itu tetap tidak akan bisa baca dengan HP kita. Nah, ini persoalan compatibility, kompatibel apa enggak dengan teknologi hari ini. Nah persoalannya adalah pesawat-pesawat bekas ini kan pesawat yang dibuat 15, 20, 25 tahun yang lalu. Apakah kompatibel dengan teknologi kita, dengan IT kita, apakah dia juga dengan teknologi yang dipakai oleh ATC misalnya. Atau bisa berkomunikasi tidak dengan pesawat-pesawat yang lain. Ini kan persoalan teknologi yang tidak hanya diselesaikan oleh flying hours, yang kedua dari Pak Prabowo ini terus terang buat saya dia mengatakan data Anda salah. Anda salah tanpa memberikan data yang benar. Nah itu ini kita konyol tanyakan juga, ke gitu loh. Mas Bobi, gimana merespon itu Mas? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalkan disampaikan itu tadi tidak kompatibel, tidak ini harus ditanya balik juga tidak kompatibelnya yang mana? Contohnya yang di mana? Karena dari masa periode kepresidenan selalu ada pembelian barang alutsista yang tidak baru seperti Leopard, F-16. Itu kan ada contoh-contoh. Dulu ada kapal laut. Yang terakhir juga 2012 itu waktu zaman Pak SBY juga ada beli frigate. Frigate itu dikatakan bekas, padahal itu adalah frigate punya Brunei yang sudah jadi tapi Brunei tidak jadi ambil, tapi hitungannya tetap bekas. Jadi intinya adalah semua pembelian tersebut itu kan ada payung hukumnya, ada tata caranya, ada protokolnya, ada inspeksinya, ada compatibility. Saya bukan orang militer, saya tidak berani mengatakan ini jelek atau ini berbahaya karena kan militer lah yang memakainya yang lebih paham. Jadi kita tidak boleh subjektif, kita objektif saja. Ini kan seolah-olah di framing bahwa bekas itu jelek loh, bekas itu berbahaya loh. Bekas itu kriminal loh. Karena gini kan Mas bukan Bobi, begitu. tadi Mas Ganjar sudah memberikan satu experience keluhan dari pilot. Pilot sendiri itu sudah memberikan keluhan kepada Mas Ganjar, Pak kalau pesawat seperti ini yang akan kami pakai, ini akan membahayakan kami juga. Ya dia sampaikan dong kepada komandannya dan itu kan sudah menjadi keputusan negara untuk membelinya. Jadi pilot yang mana, pesawat yang mana yang salah, itu pun datanya tidak disampaikan. Oke. Sekarang kita mau masuk soal anggaran. Saya mau ke Mas Zulfikar dulu. Ya. Tadi Mas Anies kan juga sempat menyinggung soal anggaran 700 triliun. Koreksi saya kalau salah ya. Tapi kemudian ada kalimat anggaran 700 triliun tapi belinya alutsista bekas. Itu gimana tuh? Ya, saya pikir masalah yang mendasar di sini adalah transparansi.
transparansi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembelian senjata yang berasal dari negara-negara asing. Jadi ada satu masalah di mana bagaimana proses pembuatan kebijakan itu dibuat, lalu kemudian ternyata ada isu-isu yang muncul akibat proses yang melibatkan orang-orang tertentu di dalam sistem pertahanan kita gitu. Tapi kembali lagi ke hal yang paling mendasar bahwa yang namanya pertahanan di sini itu tidak semata-mata tentang senjata. Jadi sebenarnya itu poinnya yang ingin ditekankan oleh Pak Anies bahwa membeli alutsista itu penting, tetapi bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan sistem pertahanan kita, dan harus dilihat secara komprehensif karena banyak sektor-sektor yang penting juga yang mampu memberi kontribusi terhadap kualitas sistem pertahanan kita gitu. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau Anda melihatnya bagaimana soal pro kontra beli alutsista bekas yang juga kemudian ramai tadi antara calon presiden? Tadi Pak Prabowo mengatakan ada contoh pada saat pembebasan Irian Barat kan. Kita berhasil tapi ada senjata kita yang outdated gitu ya. Misalnya maksud beliau mungkin KRI Harimau, KRI Macan Tutul, mungkin KRI Nagabanda. Tapi nggak sempat disebutkan. Tapi mohon kita ingat pada saat yang sama, kita juga punya state of the art technology. Jadi mic kita itu fantastis sekali. Jadi oke lah kita punya bekas, tapi juga kita punya yang sangat baru. Ini mungkin yang perlu dibahas lebih lanjut dalam debat selanjutnya. Karena pada saat itu TNI AU kita atau AURI itu merupakan AURI yang paling dahsyat di Indo-Pasifik. Hanya kalah oleh Amerika Serikat. Bahkan pada saat Tupolev MiG kita datang di Halim, itu negara-negara asing itu berbondong-bondong untuk motret. Karena MiG itu tidak sembarangan keluar. Tapi memang kalau kita bicara kembali kepada alutsista, sepanjang prosedurnya itu legal, sudah dibahas di parlemen, kemudian sudah melalui proses planning, organizing, actuating, dan controlling, oke, itu saya nggak ada masalah. Cuman bagaimanapun juga alutsista itu kan harus dites kan. Ditesnya di mana? Ya kita harus lihat apakah dengan kondisi sekarang itu masih combat proven atau enggak. Kemudian berhasilkah menjalankan tugas pokok, misalnya menjaga ZTE Indonesia, dan bagaimana praktek alutsista tersebut pada saat kita melakukan latihan dengan negara lain. Dan itu yang hendaknya dibahas lebih lanjut oleh para capres tersebut. Nah gimana tuh Pak Adit? Iya, saya sebenarnya karena memang bukan ahlinya dalam konteks pertahanan keamanan ya, saya sebenarnya sangat menikmati gitu ya, karena kita publik punya banyak informasi yang beberapa bulan terakhir ini ketika masa kampanye itu berseliweran, terutama terkait tadi alutsista yang bekas dan segala macam itu yang kemudian hari ini kita punya informasi bahwa itu persoalannya banyak gitu ya. Jadi bukan hanya sesimpel untuk mengatakan bahwa itu kompatibel, mahal murah, terus kemudian ada kerahasiaan, terus kemudian sebagainya. Jadi itu yang hari ini kita punya banyak hal yang menarik, dan kemudian nanti berharap dari para paslon ini itu punya gagasan-gagasan yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, bahwa ini harus jauh lebih konkret. Dan kemudian ini mau dibawa dengan cara yang seperti apa. Dan kalau misalkan ada mau perubahan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, perubahannya kayak apa ininya? Karena dari sisi Pak Anies dalam konteks ini kan relatif tidak ada juga untuk diskusi ini. Karena yang ada itu hanya di Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu ya, diskusinya soal ini. Nah salah satu tadi yang diperdebatkan kan adalah soal data, perbedaan data yang kemudian dimiliki Pak Prabowo, Pak Anies maupun Pak Ganjar. Tadi yang juga sempat diperdebatkan ketika debat. Menurut Anda memang seberapa penting data itu kemudian dikemukakan ketika forum debat itu berlangsung? Tapi nanti dijawabnya sejenak, tetap bersama kami.